Hai teman-teman, selamat datang di channel GueNet. Kita akan membahas tentang Physical Security Attacks. Jadi ini dapatnya dari saya pernah ikut persiapan Komtiap Pentas gitu. Di bagian kalau nggak salah nomor 35. Saya catatnya 35 gitu. Catatan saya itu Physical Security Attack. Namanya tailgating. Ketika pentester mengikuti seseorang yang telah terautorisasi, jadi ada orang tuh mau masuk ke sebuah ruangan tuh misalnya pakai biometrik, pakai muka gitu, tuh gitu kan, dia mau masuk ke dalam suatu ruangan pakai muka gitu kan misalnya. Ini karena physical attack kan, jadi dia langsung nyerangnya langsung, bukan dari balik layar tapi langsung ke lokasi gitu. Dia ngikutin orang di belakang gitu. Atau misalnya gini lah, bukan biometrik lah, semestinya bukan biometrik. Misalnya kayak kita mau masuk suatu pabrik atau ruang produksi gedung gitu. Nah, di depan kita ada mobil atasan, kita ikutin di belakang gitu. Kan pasti itu sih, ya kita berharap-harap aja security-nya itu ngelolosin kita gitu. Karena apa? Karena dia takut kan, karena dia ngeliat dari belakang, ini mobilnya di belakang mobil pimpinan, pasti saudaranya atau apa kan, mikir gitu kan. Nah, ini namanya piggybacking atau tailgating. Jadi ngikutin orang di depannya gitu, jadi lolos dari pemeriksaan gitu. Itu namanya piggybacking atau tailgating. Nah, kalau tailgating itu orang di depan tuh tahu, nah itu dia menaruh curiga, orang itu nggak diperiksa. Tapi kalau piggybacking tuh orang itu nggak tahu kalau ada orang di belakang gitu. Ada dua tipe, yang satu orang nggak tahu, dua orang yang nggak tahu. Nah, jangan-jangan yang orang yang nggak tahu itu jangan-jangan tahu, pokoknya gitulah ya. Pokoknya dia masuk ke suatu tempat ngikutin orang yang terautorisasi gitu. Ibaratnya mau masuk ruangan, ibaratnya yang tadi itu, kalau ini misalnya orang mau masuk ruang server, misalnya pakai biometrik gitu, muka gitu. Ketika dia masuk gini, pas gerbang kebuka, orang yang masuk dia langsung lari belakangnya, set. Beberapa hari yang lalu ada tuh yang viral tentang masukin kartu di kereta api tuh, anaknya nggak mau bayar, jadi dia ngikutin ibunya, cut. Ketika ibunya jalan, dia ngikutin di belakangnya, just anaknya ikut masuk, tapi sama ibunya suruh balik lagi, suruh ngetap kartunya. Kemarin kan ada itu viral. Itu BT betting atau delegating. Ini vence jumping. Ini apa ya? Over or under a vence itu apa? Lompat, 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 lompat tembok gitu, masuk dari, ya kayak maling gitulah, masuk ke rumah orang lewat manjat gitu ya. Face jumping gitu, mau masuk. Kalau kalian malam mau membobol sebuah server gitu, masuk ke dalam kampusnya gitu, terus kalian mecahin kaca kayak apa, kayak bisa aja gitu terjadi. Dumpster diving atau membongkar kotak sampah. Ini kejadiannya sama kayak si siapa namanya, Kevin Mitnick. Dia itu kan pernah membongkar kotak sampah di sebuah perusahaan bis untuk ngambil tiket-tiket yang nggak dipakai itu. Terus dia ketika naik bis itu pakai tiket itu. Dumpster diving itu dia masuk ke dalam kotak sampah buat mencari sesuatu. Kalau kalian pernah nonton film plastik atau apa ya, ini WMI itu mereka masuk ke dalam kotak sampah itu untuk mencari, ya di kotak sampah itu ternyata ada email, cuman email, alamat email aja. Dari alamat email itu mereka melakukan fingerprinting, atau ibaratnya istilahnya itu social proofing ya, atau melihat si email ini nih masuk ke sosial media apa aja. Ternyata si email ini masuk ke sosial media seseorang. Ternyata seseorang itu tahu orang ini nih suka kucing gitu kan. Ternyata di film WMA itu suka kucing dia. Jadi ketika dia mengirimkan email, itu emailnya gambar kucing gitu. Tapi ternyata di dalamnya itu ada backdoor atau shell. Jadi gambarnya itu di input shell atau backdoor, istilahnya itu steganografi ya. Jadi dia gambar tapi di dalamnya ada shell backdoornya gitu. Karena si target ini suka kucing kan, karena sudah di social proofing tadi ketahuan dia suka kucing, dikasihlah gambar kucing. Tapi gambar kucing di dalamnya ada virus. Nah,
Itulah karena apa email itu ya kalau nggak kenal-kenal amat ya nggak usah dibaca atau dihapus kalau nggak penting-penting amat. Jangan pernah sesekali ngedownload lampiran yang kira-kiranya itu nggak penting buat kamu gitu kan. Itu dumper atau dumpster diving gitu. Lock picking, many areas that pentester need access to are locked. Learning lock picking is a for a pentester who focus on physical security. Nah ini apa ya, kalian pernah lihat orang membongkar apa istilahnya tuh brankas pakai yang dokter tuh apa namanya, stetoskop ya, dokter yang kalau membongkar brankas terus pakai stetoskop ditempelin ke brankasnya diputer-puter. Nah itu lock bypass itu. Atau mungkin kalian tahu pernah lihat ada orang mencuri motor terus motornya dicongkel. Nah itu lock bypass atau membypass kunci tuh. Lanjutnya adalah badge cloning. Nah badge cloning ini kalau kalian tahu badge atau seperti apa sih, badge tau lah apa sih ya, name tag kartu nama, name tag. Di sini kalau ada kantor-kantor yang anak-anak gaul zaman sekarang ya kan, yang kalau ke kantor pakai name tag gue udah lepas name tag dia orang baru pakai. Kalau kata bawa sih gue udah kering orang baru nyebur ya. Jadi pakai name tag gitu kan. Nah itu name tag itu kalau orang nggak ya, atau karyawan baru lah atau apalah, ketika dia ngeliat name tagnya doang dia oh name tag, oh ini berarti karyawan sini, padahal belum tentu ya kan. Ya memang kadang ada karyawan baru atau apa gitu, kalau udah pakai name tag dilihat gini aman jalan-jalan aja. Kadang itu ya karena mungkin perusahaan itu terlalu besar ya sehingga tidak mengenal satu sama lain, jadi name tag-nya itu di-cloning gitu. Sebenarnya untuk buka-buka itu bisa di-cloning gitu. Misalnya itu name tag cloning. Jadi dia itu membuat badge palsu, mengcloning magnetic swipe or RFID badge. Jadi name tag-nya itu biasanya pakai RFID. Itu biasanya untuk ya bisa untuk buka pintu, bisa untuk ya gitu-gitulah. Itu yang namanya badge cloning ya. Jadi badge-nya itu di cloning untuk masuk ke suatu tempat atau untuk mendapatkan otorisasi oleh petugas-petugas keamanan. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Itu adalah beberapa contoh dari physical attack ya. Mungkin banyak lagi physical attack mungkin yang sebelumnya itu seperti melakukan apa ya, ketika dia phishing itu apa istilahnya ya, kok saya lupa, impersonate ya, kayak kita berpura-pura menjadi petugas PLN, itu juga termasuk physical attack, sangat berbahaya. Jadi itu salah satu dari beberapa contoh physical attack pada security sebuah sistem informasi. Terima kasih, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gue net. Bye bye.